Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa semua yang kau lakukan terasa hampa? Engkau berdoa, tapi hatimu masih gelisah. Engkau beramal, tapi jiwamu belum tenang. Mungkin bukan karena amalmu kurang, tapi karena hatimu belum benar-benar ikhlas. Sebab ikhlas bukan sekadar melakukan karena Allah, tapi melepaskan segala rasa selain Allah. Ia bukan perkara kata, tapi perjalanan panjang menembus lapisan ego terdalam. Saat engkau tak lagi mencari balasan, tak lagi takut kehilangan, dan tak lagi ingin dilihat, disitulah engkau mulai mengenal makna cinta yang suci, cinta yang hanya untuknya. Bab 1. Saat segala rasa menyatu dalam namanya. Ada satu titik dalam perjalanan batin manusia, di mana hati mulai lelah mencintai dunia. Bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena jiwa mulai sadar bahwa semua keindahan yang pernah dirasakan hanyalah bayangan dari keindahan yang satu. Dalam keheningan malam, ketika suara dunia mulai meredup, muncul bisikan lembut di dalam dada yang bertanya, untuk siapa sebenarnya semua rasa ini? Dan disitulah awal dari sebuah pengembaraan, makna bernama ikhlas sejati. Ketika hati belajar melepaskan genggamannya dari semua yang fana, agar hanya tersisa satu tujuan, Allah. Ikhlas bukan sekadar tidak mengharap balasan, bukan pula tentang melupakan diri sendiri. Ikhlas sejati adalah keadaan di mana seluruh rasa kembali ke asalnya. Setiap sedih, bahagia, harap, dan takut menjadi sungai yang mengalir menuju lautan kehadirannya. Dalam keadaan itu, manusia tidak lagi beribadah karena ingin surga atau takut neraka, tapi karena di kedalaman jiwanya, ia hanya ingin dekat dengan Sang Pencipta. Segala rasa di dalam dirinya menjadi sujud yang tak bertepi. Bahkan ketika ia diam, hatinya tetap bertasbih tanpa suara. Namun untuk sampai di titik itu, hati harus diguncang. Allah menguji dengan kehilangan, menghancurkan sandaran, dan menelanjangi setiap topeng keinginan. Sebab tanpa luka, manusia takkan tahu bagaimana rasanya bergantung sepenuhnya. Tanpa kehilangan, ia takkan pernah benar-benar rindu. Dan tanpa kehancuran, ia takkan mengenal makna la haula wala quwwata illa billah. Dalam setiap ujian sebenarnya Allah sedang mengajari kita satu pelajaran yang paling tinggi, bahwa semua yang kita cintai selain Dia pada akhirnya akan pergi, agar kita tahu siapa yang sebenarnya layak tinggal di dalam hati. Ikhlas sejati adalah ketika engkau menyerahkan seluruh kisah hidupmu kepada Allah, bahkan rasa ikhlasmu sendiri. Tidak ada lagi aku yang ingin diakui telah berbuat baik. Tidak ada lagi aku yang ingin dipandang suci. Semua menjadi debu di hadapan cahayanya. Engkau berbuat bukan karena ingin disebut ikhlas, tapi karena engkau sudah tidak bisa tidak berbuat untuknya. Seperti matahari yang memancarkan cahaya, bukan karena ingin dipuji terang, tapi karena memang demikianlah fitrahnya. Ikhlas bukan hasil usaha akal, tapi karunia dari Allah kepada hati yang telah dibersihkan oleh kesadaran ilahi. Dan ketika ikhlas itu lahir, dunia tidak lagi tampak sama. Segala sesuatu menjadi tanda, bukan tujuan. Orang yang memuji tidak lagi mengangkatmu, dan orang yang mencaci tidak lagi menjatuhkanmu. Engkau hanya melihat semuanya sebagai cara Allah berbicara dengan lembut melalui wajah-wajah makhluknya. Inilah keindahan dari ikhlas sejati, saat seluruh rasa tidak lagi untuk diri, tapi hanya untuk Dia. Dalam diammu ada zikir, dalam sedihmu ada rahmat, dan dalam setiap tarikan nafasmu ada getar cinta yang hanya berbisik satu nama, Allah. Bab 2. Menyaksikan Allah di balik segala peristiwa. Ada masa di mana seseorang mulai melihat kehidupan bukan sebagai serangkaian kebetulan, melainkan sebagai ayat-ayat yang hidup. Ia mulai menyadari bahwa setiap peristiwa yang datang, baik yang membuatnya tersenyum maupun yang meneteskan air mata, sejatinya hanyalah cermin dari kehendak Allah. Saat itulah pandangannya berubah. Dunia yang dulu tampak ramai kini menjadi sunyi, bukan karena hilang, tapi karena ia mulai melihat Sang Penggerak di balik setiap gerak. Ia menyadari bahwa tidak ada daun yang jatuh, tidak ada langkah yang salah, tidak ada detak jantung yang berdetak tanpa izinnya. Segalanya menjadi satu tarikan nafas dari Allah kepada makhluknya. Ketika kesadaran itu hadir,
hati menjadi lebih lembut. Ia berhenti menyalahkan, berhenti menggenggam, berhenti menolak. Ia mulai belajar bahwa setiap luka adalah sapaan lembut dari Allah agar ia kembali. Bahwa setiap kehilangan adalah bentuk kasih sayangnya yang tersembunyi. Sebab Allah sering menutup satu pintu agar engkau menoleh kepadanya. Dan dalam pandangan orang yang beriman, bahkan kepedihan adalah karunia. Sebab di balik air mata itu ada rahasia cinta yang sedang diurai perlahan. Ia tahu Allah tidak pernah ingin menyakitinya, melainkan sedang membersihkannya dari debu-debu dunia yang menutupi cahaya hatinya. Orang yang telah melihat Allah di balik segala peristiwa akan menjalani hidup dengan tenang. Tidak tergesa ketika diberi nikmat dan tidak berduka ketika diuji. Sebab baginya semua adalah bentuk tarbiyah dari Tuhan. Ia tahu Allah tidak pernah berhenti mendidik hambanya, baik melalui manisnya pemberian maupun pahitnya kehilangan. Di setiap kejadian ada pesan ilahi yang menuntun kepada pemahaman yang lebih tinggi, bahwa tidak ada daya pada makhluk, tidak ada kuasa pada dunia, kecuali apa yang Allah kehendaki. Hati yang menyadari ini akan tenang seperti samudera yang dalam, tak terusik oleh gelombang di permukaannya. Namun, untuk sampai ke pandangan seperti itu, diperlukan perjalanan yang panjang dan sunyi. Manusia harus menembus kabut ego yang menutupi pandangan batin. Ia harus belajar memandang dengan mata hati, bukan hanya mata kepala. Sebab mata kepala hanya melihat bentuk, sedangkan mata hati melihat makna. Banyak orang melihat hujan hanya sebagai air yang jatuh, tapi bagi yang makrifat, hujan adalah salam kasih Allah yang turun membasuh bumi dan jiwa. Ia melihat tangan Allah di balik setiap gerak, mendengar suaranya di antara diamnya alam. Inilah rahasia para arifin. Mereka tidak lagi hidup di antara peristiwa, melainkan di antara kehadiran. Dan ketika pandangan itu menjadi nyata, seluruh kehidupan berubah menjadi ibadah. Setiap hembusan angin menjadi zikir, setiap pertemuan menjadi pelajaran, setiap kehilangan menjadi jalan pulang. Hamba yang menyaksikan Allah di balik segalanya akan merasa cukup meski dunia menolak, akan merasa tenang meski badai datang. Sebab baginya, semua ini hanyalah permainan lembut antara kekasih dan yang dikasihi. Ia tidak lagi mencari makna di luar dirinya, karena ia tahu Allah tidak pernah jauh. Dialah yang menggerakkan segala sesuatu agar hambanya belajar melihat. Dan ketika engkau telah melihatnya di balik segala sesuatu, engkau takkan lagi mencari apa-apa, sebab yang engkau cari telah selalu bersamamu, sejak awal mula sampai akhir segala rasa. Bab 3. Saat hati dilepaskan dari segala genggaman. Ada saat di mana Allah menghendaki hati manusia untuk dibiarkan kosong. Segala sesuatu yang dulu digenggam dengan kuat perlahan-lahan terlepas. Harapan, hubungan, cita-cita, bahkan rasa percaya diri yang dulu dianggap kekuatan. Di saat itu, hati seperti ruang yang hampa, sunyi dan tak berdaya. Banyak yang takut menghadapi masa itu, karena seolah semua pegangan hilang. Namun bagi jiwa yang sedang disucikan, kekosongan itu bukan kehancuran, tapi permulaan. Sebab Allah tidak akan memenuhi hati yang masih penuh dengan selainnya. Ia akan mengosongkan segalanya agar engkau hanya memiliki satu yang tersisa, Dia sendiri. Inilah fase yang paling sunyi, tapi juga yang paling suci. Ketika hati mulai dilepaskan dari segala genggaman, muncul rasa asing dalam diri. Rasa kehilangan yang begitu dalam, seolah seluruh dunia tak lagi bersahabat. Tapi justru disitulah Allah sedang menyingkapkan rahasia cintanya. Ia ingin engkau tahu bahwa semua yang engkau genggam bukan milikmu. Bahwa kebahagiaan yang engkau cari di luar diri tak pernah benar-benar abadi. Maka Allah menuntun dengan cara yang lembut, tapi pasti dengan mengambil satu demi satu yang engkau sandari. Hingga engkau akhirnya duduk dalam diam, tak punya lagi apapun, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, engkaulah yang tersisa." Itulah saat di mana cinta sejati mulai tumbuh, karena ia tumbuh dari kehampaan dunia dan kelapangan hati. Hati yang kosong dari selain Allah bukan berarti hati yang dingin atau mati. Justru di dalam kekosongan itu, hidup sejati mulai berdenyut. Ia tidak lagi bergetar karena dunia, tapi karena kehadiran Allah yang begitu nyata dalam setiap detik keberadaannya.
Di saat seperti itu, engkau tak lagi sibuk memikirkan apa yang akan terjadi, karena engkau tahu siapa yang mengatur segalanya. Engkau tak lagi terburu-buru untuk memiliki, karena engkau sadar semua yang datang akan pergi, dan semua yang pergi hanyalah jalan untuk kembali. Ketika Allah telah menjadi satu-satunya tempat bergantung, engkau akan menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pasrah. Namun perjalanan untuk sampai ke titik itu tidak mudah. Ego akan berteriak, nafsu akan menolak, dan pikiran akan memberontak. Dunia akan menggoda dengan segala kilau yang membuatmu ingin menggenggam lagi. Tapi orang yang beriman tahu, setiap godaan adalah ujian cinta. Allah ingin melihat, apakah engkau sungguh mencintainya, atau hanya mencintai ketenangan yang Ia berikan. Jika engkau tetap memilih Allah di saat segalanya hilang, maka engkau telah sampai pada derajat hamba yang hakiki. Bukan karena engkau kuat, tapi karena Allah telah menuntunmu melalui kelemahanmu. Dan ketika akhirnya engkau benar-benar melepaskan segalanya, engkau akan merasakan kebebasan yang tak pernah dikenal dunia. Hati yang dulu dipenuhi cemas kini menjadi lapang. Jiwa yang dulu penuh beban kini terasa ringan. Tidak ada lagi yang perlu disesali, tidak ada lagi yang perlu ditakuti, karena engkau telah memahami rahasia besar kehidupan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang pernah benar-benar menjadi milikmu, kecuali Allah yang selalu bersamamu. Maka biarkan Allah yang menggenggam hatimu, karena ketika Dia menggenggam, tidak ada satu pun yang bisa merebut. Disitulah engkau akan mengerti makna terdalam dari ikhlas sejati. Saat hati benar-benar bebas dari selainnya, dan seluruh rasa hanya tertuju kepada Dia yang Maha Kekal. Bab 4. Keheningan yang menyingkap kehadirannya. Ada masa ketika Allah tidak lagi berbicara lewat kata-kata, melainkan lewat keheningan. Dunia di sekelilingmu tetap bergerak, suara tetap terdengar, tapi di dalam dirimu ada ruang yang tiba-tiba menjadi hening dan dalam. Di sana tidak ada apa-apa, hanya kesadaran yang lembut, yang berbisik tanpa suara bahwa engkau sedang. Dia pandang. Keheningan seperti ini bukan kosong, tetapi penuh. Penuh dengan makna, penuh dengan kehadiran yang tak dapat dijelaskan oleh lidah manapun. Disitulah engkau mulai mengenal bentuk zikir yang paling tinggi. Diam yang disertai kesadaran penuh bahwa Allah hadir di antara setiap detik kehidupanmu. Dalam keheningan itu, engkau mulai mengerti bahwa selama ini terlalu banyak kata yang menutupi makna. Terlalu banyak doa yang dipenuhi keinginan, bukan kerinduan. Terlalu banyak gerak yang ingin terlihat, bukan dimaknai. Maka Allah mendiamkanmu agar engkau belajar mendengar, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Sebab ada suara yang hanya bisa didengar ketika dunia telah berhenti berisik. Ada cahaya yang hanya terlihat ketika mata lahir sudah tertutup oleh air mata. Dan di sanalah engkau akan mulai mengenali bahwa selama ini Allah tidak pernah pergi. Hanya engkau yang terlalu sibuk berbicara hingga tak sempat mendengarnya. Keheningan adalah guru yang tidak berbicara, namun mampu mengajarkan apa yang tak bisa diajarkan oleh 1000 kitab. Ia menuntunmu menyelami batin, mengenali nafas, dan menyadari detak yang terus berulang dalam dada. Setiap nafas menjadi tanda, setiap detak menjadi panggilan. Di dalamnya, engkau menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan dari lahir menuju mati, melainkan perjalanan dari lupa menuju sadar. Dan kesadaran itu tumbuh ketika engkau mulai berhenti mengejar, berhenti membandingkan, berhenti memaksa. Engkau hanya duduk dalam diam, menyaksikan dunia bergerak di luar, sementara di dalam engkau menemukan satu kalimat agung yang hidup tanpa suara, Allahu hadir, Allahu ada. Namun tidak semua sanggup bertahan di keheningan itu. Banyak yang gelisah ketika tak lagi merasa apa-apa. Mereka takut kehilangan sensasi, takut tidak lagi merasakan Allah. Padahal justru dalam sunyi yang sepi itu, Allah sedang menanamkan makrifat yang lebih halus. Kesadaran tanpa bentuk, cinta tanpa rasa, dan kehadiran tanpa jarak. Keheningan bukan pertanda jauh, tapi tanda bahwa Allah sedang memeluk dengan cara yang tak bisa disentuh oleh perasaan biasa. Hanya jiwa yang pasrah dan tenang yang bisa mengerti keindahan dalam diam. Karena dalam diam itu, tidak ada lagi aku yang menyebut dan dia yang disebut,
melainkan kesatuan rasa yang meniadakan pemisah. Dan ketika engkau telah mengenal Allah melalui keheningan, engkau akan tahu bahwa setiap detik dalam hidup ini adalah zikir yang tak pernah berhenti. Angin yang berhembus, air yang menetes, bahkan langkah kaki yang pelan, semuanya adalah bahasa Allah yang lembut. Engkau tak lagi mencari tanda, karena seluruh semesta telah menjadi tanda itu sendiri. Dalam setiap keheningan, engkau akan menemukan kedamaian yang lebih dalam daripada segala doa yang pernah kau ucapkan. Sebab di titik paling hening, engkau tidak lagi meminta, tidak lagi bertanya, tidak lagi berharap. Engkau hanya menyadari bahwa engkau dan dia tak pernah berjarak, tak pernah terpisah, karena dalam keheningan sejati, seluruh rasa telah pulang kepada sumbernya, Allah. Bab 5. Menyadari diri sebagai cermin cahayanya. Ada rahasia yang halus di dalam diri manusia, rahasia yang hanya dapat disingkap ketika hati telah tenang dan jiwa telah berserah. Rahasia itu adalah kenyataan bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang dicipta, tetapi juga cermin tempat cahaya ilahi memantulkan keindahannya. Dalam diri setiap insan ada percikan dari sumber cahaya, ada sinar yang tak pernah padam sekalipun tertutup oleh debu dunia. Ketika engkau mulai membersihkan hati dari kegelapan nafsu dan kesombongan, cahaya itu akan mulai tampak, lembut, hangat, dan menenangkan. Ia bukan cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan yang dirasakan oleh jiwa. Dan di saat itu, engkau mulai mengerti bahwa seluruh kebaikan, kelembutan, dan kasih dalam dirimu bukanlah milikmu, melainkan pantulan dari Dia yang Maha Cahaya. Namun banyak manusia hidup tanpa pernah melihat cahaya itu karena cerminnya buram oleh ego. Mereka melihat diri sebagai pusat segalanya, menganggap segala perbuatan berasal dari kekuatan sendiri. Padahal sejatinya tidak ada satupun gerak yang bukan karena izin Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang benar-benar berasal dari kehendak pribadi. Semua adalah pantulan, bukan sumber. Ketika kesadaran ini lahir, engkau akan berhenti membanggakan diri, berhenti menilai orang lain, dan mulai tunduk dalam kerendahan hati yang sejati. Sebab engkau sadar semua yang baik dalam dirimu hanyalah bayangan dari cahaya yang memancar darinya. Dan seperti cermin yang bersih, semakin engkau meniadakan diri, semakin terang cahaya itu memantul. Menyadari diri sebagai cermin cahayanya bukan berarti engkau menjadi Tuhan, tetapi engkau menjadi hamba yang mengenali Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Engkau tidak lagi memisahkan antara ciptaan dan pencipta dalam makna kesadaran. Karena engkau tahu, semua yang tampak hanyalah perwujudan dari kehendaknya. Alam ini menjadi ayat, makhluk menjadi tanda, dan diri menjadi jalan untuk mengenalnya. Di titik ini, segala bentuk ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan panggilan cinta yang alami. Setiap sujud menjadi perjalanan ke dalam diri, setiap zikir menjadi gema dari suara yang telah lama bergema di kedalaman ruh. Inni lillah, aku dari Allah. Tetapi untuk sampai pada kesadaran ini, ego harus luluh, sebab ego adalah kabut yang menutupi cermin. Ia membuatmu merasa terpisah dari sumber, membuatmu lupa bahwa segala yang ada hanyalah miliknya. Maka Allah akan mendidikmu dengan berbagai cara, dengan ujian, dengan kehilangan, dengan kerendahan, agar cerminmu retak, dan melalui retakan itu, cahaya mulai masuk. Setiap luka yang engkau alami bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membukakan ruang agar cahaya bisa menembus lebih dalam. Hingga suatu saat, engkau tidak lagi melihat luka, melainkan kasih. Tidak lagi melihat penderitaan, melainkan penyucian. Itulah saat di mana engkau mulai hidup, bukan sebagai diri yang terpisah, tapi sebagai cermin yang memantulkan keindahan Tuhan. Dan ketika cermin itu akhirnya bening, dunia menjadi tampak baru di matamu. Engkau melihat kasih Allah dalam setiap wajah yang tersenyum, dalam setiap pertemuan, bahkan dalam setiap perpisahan. Engkau tak lagi mudah membenci, karena engkau tahu semua berasal dari tangan yang sama. Engkau tak lagi merasa lebih suci, karena cahaya yang engkau pancarkan bukan milikmu. Maka engkau berjalan di dunia dengan rendah hati, lembut dalam tutur, sabar dalam ujian, dan penuh kasih kepada siapapun yang engkau temui.
Sebab engkau tahu, di balik segala rupa dan nama, yang engkau saksikan hanyalah satu, cahaya Allah yang terpantul dalam segala wujud. Bab 6. Jalan sunyi menuju keikhlasan yang murni. Ada jalan yang tidak dilalui oleh banyak manusia, jalan yang tidak ditandai dengan tanda-tanda lahir, dan tidak dikenali oleh orang-orang yang sibuk dengan gemerlap dunia. Jalan itu sunyi, sepi, dan hanya bisa dilewati oleh mereka yang berani menanggalkan segala yang bukan Allah. Di sanalah engkau mulai berjalan sendirian, bukan karena membenci dunia, tetapi karena hatimu mulai sadar bahwa dunia tak bisa lagi menampung kerinduan yang engkau rasakan. Langkah demi langkah terasa ringan, namun di baliknya ada perjuangan yang tidak tampak. Sebab setiap langkah di jalan ini adalah pertempuran dengan diri sendiri. Dengan ego yang ingin dipuji, dengan nafsu yang ingin diakui, dan dengan rasa memiliki yang begitu halus menipu hati. Itulah jalan menuju ikhlas yang sejati, jalan yang sepi namun penuh cahaya di ujungnya. Dalam kesunyian itu engkau akan menemukan kehadiran Allah dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi datang dalam bentuk kejadian besar, melainkan dalam detik-detik kecil yang sering diabaikan. Dalam embusan angin, dalam kedipan mata, dalam nafas yang keluar masuk tanpa terasa, disitulah Allah berbicara tanpa suara. Dan perlahan engkau mulai menyadari bahwa seluruh hidup ini adalah madrasah keikhlasan. Setiap kegagalan adalah pelajaran untuk melepaskan, setiap keberhasilan adalah ujian untuk tidak mengikatkan diri. Allah tidak ingin engkau menjadi kuat dengan dunia, tapi ingin engkau kuat dengannya. Maka Ia akan memisahkan hatimu dari segala yang fana, agar engkau belajar mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa berharap kembali, dan berbuat tanpa ingin dilihat. Namun di tengah perjalanan itu, akan ada masa di mana engkau merasa kehilangan arah. Doa terasa hampa, zikir terasa kering, bahkan amal terasa tanpa rasa. Engkau mungkin bertanya, mengapa aku tidak lagi merasakan kedekatan-Mu, ya Allah? Padahal sebenarnya, disitulah keikhlasanmu sedang diuji. Allah ingin melihat, apakah engkau beribadah karena rasa nikmat, atau karena Dia sendiri. Maka, ketika segala rasa manis diambil, jangan tergesa menyangka Allah menjauh. Justru itulah tanda bahwa Ia sedang membersihkan cintamu dari ketergantungan pada rasa. Sehingga ketika engkau kembali beribadah, engkau melakukannya bukan karena ingin merasa, tapi karena engkau tahu, Dialah satu-satunya tujuan. Orang yang menempuh jalan ini akan diuji dengan kesendirian. Dunia akan tampak menjauh, dan orang-orang mungkin tak mengerti mengapa engkau berubah. Tapi jangan takut, sebab setiap hamba yang dipilih untuk mengenalnya selalu melewati jalan sunyi. Di sana engkau akan belajar berdialog hanya dengan Allah, mencurahkan isi hati tanpa kata, menangis tanpa sebab, dan tertawa tanpa alasan. Itulah tanda bahwa hatimu mulai hidup. Allah menghidupkanmu bukan untuk menjadi seperti yang diinginkan dunia, tetapi untuk menjadi sebagaimana Ia kehendaki. Dan di setiap kesunyian itu, ada kehadiran yang lembut, ada sentuhan yang menenangkan, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Dan ketika engkau terus melangkah, engkau akan sampai pada pemahaman yang halus, bahwa keikhlasan sejati bukanlah tujuan, melainkan keadaan alami dari hati yang telah mengenal Allah. Hati yang telah bebas dari segala kepentingan dunia akan berbuat baik tanpa berpikir, seperti bunga yang memancarkan wangi tanpa sadar, seperti matahari yang memberi cahaya tanpa pamrih. Engkau tidak lagi memikirkan apakah perbuatanmu terlihat atau tidak, dihargai atau diabaikan, karena engkau tahu pandangan Allah lebih cukup dari segala pengakuan manusia. Di titik itu jalan sunyimu berakhir bukan dengan kesepian, tapi dengan kedamaian. Sebab yang dulu engkau cari di luar, kini engkau temukan di dalam, bahwa Allah selalu bersamamu di setiap langkah yang tulus, di setiap diam yang ikhlas. Bab 7. Ketika cinta tidak lagi meminta balasan. Ada satu fase di mana cinta kepada Allah mencapai kedewasaan. Ia tak lagi mendesak, tak lagi menuntut, tak lagi bertanya kapan doanya akan dikabulkan. Ia hanya diam, pasrah, dan menikmati setiap hembusan rasa yang datang dari arah manapun. Inilah cinta yang telah matang. Cinta yang tidak berakar pada harapan dunia, tapi tumbuh dari kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah pantulan kasih-Nya.
Ketika engkau mencintai Allah seperti ini, engkau tidak lagi mencari tanda-tanda cinta itu dibalas. Karena engkau tahu setiap detak jantung, setiap nafas yang engkau hirup, setiap rasa yang membuatmu ingin terus mendekat, semuanya sudah cukup menjadi bukti bahwa Dia mencintaimu sejak awal. Cinta yang sejati tidak memerlukan balasan, sebab Ia sudah menemukan tujuannya di dalam memberi. Dalam cinta yang murni, engkau tidak lagi membedakan antara nikmat dan ujian, karena keduanya sama-sama datang dari tangan yang penuh kasih. Engkau menerima kesenangan dengan syukur dan menerima kesedihan dengan sabar, bukan karena engkau tidak punya perasaan, tetapi karena engkau tahu semuanya adalah bentuk perhatian dari Allah. Kadang Ia memberi agar engkau bersyukur, kadang Ia mengambil agar engkau kembali. Maka engkau mencintainya bukan karena apa yang Ia beri, tapi karena siapa Dia. Bahkan ketika segalanya diambil darimu, engkau masih bisa tersenyum dalam batin dan berkata, selama engkau tidak pergi, aku tidak kehilangan apapun. Itulah cinta yang tak bergantung pada keadaan. Cinta yang berakar di kedalaman ruh, bukan di permukaan rasa. Namun jalan menuju cinta seperti ini tidaklah mudah. Hati manusia terbiasa ingin dicintai kembali, terbiasa mengukur kasih dengan timbal balik. Maka Allah dengan kasih sayangnya akan mendidikmu melalui rasa sakit. Ia akan membiarkanmu mencintai sesuatu yang kemudian hilang, agar engkau tahu bahwa tidak ada yang kekal selain Dia. Ia akan membiarkanmu berharap kepada makhluk yang akhirnya mengecewakan, agar engkau belajar bahwa hanya kepadanya hati boleh bersandar. Semua luka cinta itu bukan hukuman, melainkan pendidikan ruhani agar engkau kembali mencintai dengan arah yang benar. Hingga pada akhirnya engkau sadar, cinta yang sejati bukan yang membuatmu memiliki, tapi yang membuatmu merelakan. Ketika engkau telah mencintai tanpa berharap balasan, engkau akan menemukan kebahagiaan yang lembut dan damai. Tidak lagi ada kecemasan jika cinta itu dibalas atau tidak, karena engkau mencintai demi Allah, bukan demi rasa. Engkau tidak lagi memaksa orang lain untuk memahami perasaanmu, karena engkau tahu cinta yang benar hanya perlu dimengerti oleh Dia yang menciptakan rasa itu. Maka engkau mencintai tanpa genggam, menyayangi tanpa mengikat, dan mendoakan tanpa pamrih. Setiap cinta kepada makhluk menjadi jembatan menuju Sang Pencipta. Engkau mencintai orang tuamu, sahabatmu, bahkan dunia ini, bukan karena mereka layak dicintai, tetapi karena di dalam mereka engkau melihat pantulan cinta Allah yang menghidupkan segalanya. Dan ketika akhirnya engkau benar-benar mencintai Allah, tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa hitungan, engkau akan merasakan kebebasan yang tak bisa dijelaskan. Engkau tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi takut kehilangan. Engkau hidup dalam keseimbangan antara harap dan ridha, antara cinta dan pasrah. Dunia boleh berubah, hati manusia boleh berganti, tapi cintamu kepada Allah tetap teguh, karena Ia bersumber dari yang abadi. Di titik itu, engkau tidak lagi memohon agar cinta itu dibalas, sebab engkau tahu, selama ini Dialah yang lebih dulu mencintaimu, jauh sebelum engkau belajar mencintainya. Maka biarkan cinta itu menjadi ibadah terindah, biarkan ia mengalir tanpa tujuan, karena tujuan sejatinya sudah tercapai sejak awal. Engkau telah mencintai Allah, dan itu sudah cukup untuk segalanya. Bab 8. Rahasia tenang di tengah gelombang. Ada saat di mana hidup seperti lautan luas yang bergolak. Ombak ujian datang silih berganti, menghantam hati dari segala arah, hingga rasanya tak ada tempat lagi untuk berlabuh. Di titik seperti itu, banyak manusia tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan. Namun bagi hati yang telah belajar mengenal Allah, badai bukanlah ancaman, melainkan panggilan. Sebab Allah sering menampakkan dirinya bukan di permukaan yang tenang, tapi di tengah gelombang yang mengguncang. Ia ingin engkau belajar diam di dalam, bukan di luar. Ia ingin engkau tahu bahwa ketenangan sejati tidak datang dari keadaan yang sempurna, tetapi dari kesadaran bahwa semua ini bergerak di bawah kehendaknya. Maka ketika badai datang, orang yang makrifat tidak lari, ia diam. Dan dalam diam itu, ia menemukan Allah. Tenang bukan berarti tidak ada gelombang, tetapi hati yang tak lagi ikut berguncang karenanya.
Ia bisa menangis, tapi air matanya bukan tanda kelemahan, melainkan cara Allah membersihkan debu dari jendela hatinya. Ia bisa bersedih, tapi kesedihannya bukan karena kehilangan dunia, melainkan karena rindu kepada Tuhannya. Orang seperti ini tidak menolak apapun yang datang, karena ia tahu setiap datangnya ujian adalah ayat yang hidup, pesan yang halus dari Allah agar ia semakin dekat. Maka ia menerima semua dengan lapang dada, bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Dan kepercayaan itulah yang menjadikan hatinya tenang di tengah kekacauan dunia. Namun ketenangan seperti ini tidak datang seketika. Ia lahir dari latihan panjang, dari doa-doa yang tak putus, dari keyakinan yang dibangun di atas kehancuran demi kehancuran. Allah akan mengajarkanmu melalui rasa takut, agar engkau tahu bahwa tidak ada tempat berlindung selain Dia. Ia akan menunjukkan kelemahanmu, agar engkau berhenti bersandar pada kekuatan sendiri, hingga akhirnya engkau tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya, karena engkau sadar semua sudah diatur. Ketika kesadaran itu tumbuh, hati menjadi tenang bukan karena situasi, tapi karena pengenalan. Engkau mengenal Allah bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran yang nyata di dalam setiap hembusan nafasmu. Tenang di tengah gelombang bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tapi tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Engkau melakukan bagianmu dengan penuh tanggung jawab, tapi hasilnya engkau serahkan sepenuhnya kepada Allah. Engkau tidak lagi panik ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana, karena engkau tahu setiap tidak dari Allah mengandung ya yang lebih indah. Orang yang telah mengenal ketenangan sejati tidak lagi berdebat dengan takdir, karena ia tahu setiap takdir adalah jalan pulang yang dirancang khusus untuk jiwanya. Maka ia melangkah ringan, menerima luka tanpa marah, menerima kegembiraan tanpa lupa, dan menerima perpisahan tanpa kecewa. Dan pada akhirnya, ketika engkau telah mencapai tenang yang sejati, engkau akan merasakan dunia ini seakan berhenti di dalam dirimu. Tidak ada lagi yang mampu mengguncangmu, sebab engkau telah berlabuh di tempat yang paling kokoh, di dalam ridha Allah. Setiap badai menjadi zikir, setiap kesulitan menjadi peneguhan, setiap kehilangan menjadi tanda kasih. Engkau tak lagi memohon agar hidup ini mudah, melainkan agar hatimu tetap tenang. Sebab engkau tahu, tenang bukan karena dunia diam, tapi karena Allah tinggal di dalam hatimu. Disitulah engkau mengerti makna hakiki dari firman-Nya. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bab 9. Saat jiwa belajar ridha atas segala ketentuan. Ada waktu di mana seluruh upaya manusia berujung pada satu pelajaran, bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai keinginannya. Di saat seperti itu, sebagian orang akan marah, kecewa, bahkan merasa doanya tidak didengar. Namun bagi jiwa yang sedang disucikan, justru di sanalah Allah sedang menanamkan permata paling berharga, ridha. Ridha bukan sekadar menerima dengan terpaksa, melainkan merasa lapang dalam keputusan Allah, seberat apapun itu. Ia adalah keadaan di mana hati berhenti bertanya, mengapa? Dan mulai berbisik lembut, inilah yang terbaik yang engkau pilihkan untukku. Ridha bukan berarti tidak merasa sedih, tapi kesedihan itu pun terasa indah karena engkau tahu air matamu pun digenggam oleh kasih-Nya. Ridha lahir bukan dari kelapangan dunia, melainkan dari kedewasaan jiwa. Engkau tidak akan bisa ridha jika masih sibuk membandingkan takdirmu dengan orang lain. Engkau tidak akan bisa tenang jika masih menilai kehidupan dengan ukuran dunia. Maka Allah akan mengajarkan ridha lewat kehilangan agar engkau berhenti berharap pada selainnya. Ia akan mengajarkan ridha lewat penundaan agar engkau belajar percaya pada waktunya. Setiap yang datang dan pergi adalah bagian dari kurikulum cinta yang Allah tulis khusus untuk jiwamu. Maka jangan iri pada kisah orang lain, karena yang engkau jalani adalah jalur kembali yang hanya cocok untuk dirimu. Disitulah letak rahasia ridha. Ketika engkau berhenti menuntut dan mulai bersyukur atas apapun bentuk ketentuannya. Jiwa yang telah ridha tidak lagi terburu-buru memohon agar keadaan berubah. Ia berdoa bukan untuk mengatur takdir, tapi untuk menenangkan hati dalam takdir. Ia mengangkat tangan bukan untuk meminta dunia tunduk pada keinginannya, tetapi agar dirinya tunduk kepada kehendak Tuhan. Dalam setiap keadaan ia melihat kasih Allah yang tersembunyi.
Bahkan dalam perpisahan, ia menemukan pertemuan yang lebih dalam. Dalam kegagalan, ia menemukan petunjuk. Dalam sakit, ia menemukan kelembutan rahmat. Orang seperti ini hidup dengan pandangan yang terbalik dari kebanyakan manusia. Yang bagi orang lain tampak musibah, baginya adalah panggilan cinta. Ia tahu, setiap takdir adalah surat cinta yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun ridha tidak datang tanpa perjuangan. Ia lahir setelah hati berkali-kali jatuh dan bangkit. Setelah air mata menjadi guru, setelah doa-doa panjang tanpa jawaban, melatih jiwa untuk tetap setia. Di situ, engkau mulai belajar mencintai bukan karena diberi, tapi karena dimiliki oleh kasihnya. Engkau belajar berharap bukan karena ingin sesuatu terjadi, tapi karena tahu bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan. Maka setiap kali engkau dihadapkan pada pilihan yang berat, ucapkan dengan lembut dalam hati, jika ini yang engkau kehendaki, maka jadikan hatiku lapang untuk menerimanya. Itulah kalimat orang-orang yang telah mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika keinginan terpenuhi, tetapi ketika kehendak Allah diterima dengan penuh cinta. Dan ketika ridha telah tumbuh dalam jiwamu, dunia tak lagi mampu mengusikmu. Tidak ada kekecewaan yang terlalu dalam karena engkau tahu semua berasal darinya. Tidak ada kebahagiaan yang terlalu tinggi karena engkau tahu semua akan kembali kepadanya. Engkau hidup dalam keseimbangan yang damai, seperti daun yang menari di hembusan angin, ringan, lentur dan pasrah sepenuhnya. Di saat itu, engkau benar-benar menjadi hamba, bukan lagi pengatur. Dan disitulah engkau mengerti makna dari hidup, bukan untuk melawan kehendak Allah, tapi untuk menyesuaikan diri dengan arus takdirnya, hingga akhirnya engkau tenggelam dalam ketenangan yang abadi. Ketenangan seorang hamba yang berkata dalam hati, "Aku ridha atas segala yang engkau tentukan, karena engkau adalah Tuhan atas seluruh rasa dalam diriku." Bab 10, Ikhlas Sejati, saat semua rasa hanya untuk Allah. Di puncak perjalanan spiritual, ketika segala rasa dunia telah larut, jiwa akan berhadapan dengan satu kenyataan tertinggi, bahwa segala sesuatu dari awal hingga akhir hanyalah milik Allah. Di titik itu, ikhlas bukan lagi sekadar kata yang diucapkan, tapi menjadi napas yang menghidupi setiap amal, setiap doa, setiap detak jantung. Ikhlas sejati bukan tentang melakukan sesuatu tanpa pamrih, tetapi tentang meniadakan diri dari setiap rasa memiliki terhadap amal itu sendiri. Engkau berbuat bukan agar dilihat, bukan agar dikenal, bahkan bukan agar diterima, melainkan karena tak mungkin tidak melakukannya. Sebab cinta kepada Allah telah menjadi fitrah gerak jiwamu. Di sanalah lahir amal yang sunyi tapi harum di sisi langit. Amal yang tak perlu disanjung sebab ia sudah selesai bahkan sebelum manusia mengetahuinya. Namun jalan menuju ikhlas sejati adalah jalan panjang yang penuh pengelupasan. Allah akan menelanjangi niatmu satu persatu hingga yang tersisa hanya Dia. Kadang engkau merasa telah ikhlas, lalu Ia hadirkan pujian untuk menguji hatimu. Kadang engkau merasa tak mengharapkan balasan, lalu Ia beri cobaan untuk melihat seberapa dalam cintamu. Dan di antara setiap ujian itu, engkau akan melihat bahwa ternyata masih ada keakuan yang tersembunyi. Engkau masih berharap dipuji atas kebaikanmu, masih ingin dikenal karena ibadahmu, masih ingin diterima karena amalmu. Maka Allah, dengan kelembutan yang tak terbaca, menghancurkan satu demi satu sandaran itu, bukan karena membencimu, tapi karena ingin engkau hanya berpaut padanya. Sebab cinta sejati kepada Allah hanya lahir dari kehancuran ego yang sempurna. Ikhlas adalah ketika amalmu tidak lagi memerlukan saksi. Engkau memberi tanpa harus diketahui, engkau menolong tanpa harus disebut, engkau berdoa tanpa harus dijawab. Sebab engkau tahu Allah melihat dan itu cukup. Di situ engkau berhenti menghitung-hitung kebaikanmu, karena engkau sadar semua kebaikan itu pun berasal darinya. Engkau hanyalah alat yang digerakkan oleh kasih-Nya untuk menebarkan cahaya di bumi. Maka setiap amal menjadi ibadah, setiap diam menjadi zikir, setiap hembusan napas menjadi tasbih. Ikhlas menjadikan hidupmu sederhana, tapi dalam. Tiada lagi dualitas antara dunia dan akhirat, karena semua telah menjadi ibadah
dalam kesadaran ilahi. Dan ketika ikhlas telah mengakar dalam hatimu, engkau tak lagi menilai hidup dari hasilnya, tapi dari cintanya. Segala yang terjadi engkau pandang sebagai cara Allah menunjukkan dirinya kepadamu. Bahkan saat engkau jatuh, engkau tahu itu adalah pelukannya dalam bentuk ujian. Bahkan saat engkau kehilangan, engkau tahu itu adalah cara Allah memanggilmu pulang. Engkau hidup dalam pasrah yang penuh cahaya, pasrah yang bukan menyerah tapi mengerti. Engkau tidak lagi ingin dikenal di bumi sebab engkau telah dikenal di langit. Engkau tidak lagi mengejar cinta manusia sebab engkau telah dimiliki oleh cinta yang abadi. Di sanalah perjalanan panjang ini berakhir, bukan pada pengetahuan tapi pada keheningan. Engkau tidak lagi banyak bicara tentang Allah karena engkau telah bersamanya. Tidak ada lagi rasa selain rasa kepadanya, tidak ada lagi tujuan selain Dia. Segala yang ada, engkau lihat sebagai cermin yang memantulkan wajahnya. Engkau hidup, tapi yang hidup sebenarnya adalah Dia dalam dirimu. Itulah puncak dari ikhlas sejati. Saat semua rasa, seluruh cinta, bahkan seluruh keberadaanmu hanya untuk Allah semata. Maka biarlah dunia bergulir, biarlah waktu berjalan, sebab bagi jiwa yang telah sampai, setiap detik hanyalah zikir yang memujinya dalam diam. Inna syalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ketika semua rasa telah kembali padanya, engkau tak lagi takut kehilangan apapun, karena yang tersisa hanyalah Allah. Itulah ikhlas sejati, saat jiwa berhenti mencari dan mulai menemukan.